Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Amma ba'du, sahabat yang dimuliakan Allah. Suatu kali sahabat sang guru namanya Abu Sa'id Al-Khudri yang wafat diperkirakan 64 Hijriyah, beliau mengabarkan bahwa dulu Nabi SAW di dalam majlisnya mengatakan kepada para sahabat-sahabat yang dikader untuk menjadi guru-guru generasi berikutnya. Apa kata beliau? Innakum, sesungguhnya kalian akan didatangi oleh kaum-kaum yatlubuna al-ilma, oleh beberapa orang, beberapa generasi yang mereka ingin belajar kepada kalian. Apabila mereka datang kepada kalian, farahibuhum. Apa kata Nabi? Jika kalian bertemu mereka, maka sambutlah mereka. Rahibuhum, yang biasa kita sebut dengan kalimat marhaban. Kita biasa mendengar kata marhaban hanya di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Padahal kalimat ini bisa digunakan kapan saja. Marhaban bi ahlil ilmi. Marhaban bi tulabil ilmi. Apa kata Nabi? Jika mereka datang, farahibuhum, maka sambutlah mereka, waqnuhum. Lalu sang perawi hadis bertanya kepada Al-Hakam. Rawi dalam hadis itu generasi setelah Abu Sa'id Al-Khudri. Apa makna daripada waqnuhum? Lalu beliau mengatakan waqnuhum berarti allimuhum. Ajarkanlah mereka. Hadis ini diriwayatkan, disebut dengan hadis mauquf, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Sahabat yang dimuliakan Allah, apa rahasia dari hadis ini? Hadis ini merupakan kalimat yang walaupun dari Abu Sa'id Al-Khudri, tapi dia dihukumkan hukum marfu bersumber dari Nabi mengenai tanabbu, ramalan Nabi, kabar gembira Nabi mengenai generasi setelah para sahabat Nabi. Apakah kita termasuk generasi itu? Apabila kita termasuk generasi itu, maka dapat dipastikan kita ini, semua kita ini akan mencari guru-guru yang terhubung kepada ilmu para sahabat. Jika para sahabat dulu duduk bersama Nabi, mendengarkan kalam-kalam Nabi, melihat perbuatan Nabi, lalu mempraktekkan ajaran Nabi SAW, maka mereka belajar juga beramal. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, kami natanawab, kami ini berganti-ganti, karena ada hari-hari kami bekerja, ada hari-hari kami belajar. Ketika kami bekerja, kami nanti bertanya kepada orang yang hadir. Begitu juga sebaliknya, jika kami hadir, yang bekerja bertanya kepada kami. Begitu dalam hadis Imam Bukhari mengenai bab ilmu. Adapun di hadis Imam Al-Darimi tadi, Darimi ini temannya Imam Bukhari. Wafat setahun sebelum Imam Bukhari. Wafat 255. Sedangkan Imam Bukhari wafat tahun 256. Apa yang diriwayatkan Imam Darimi ini? Bahwa orang-orang yang disebut wasiyatur Rasul, wasiatnya Nabi, ternyata bukanlah orang-orang yang bisa terbang di atas air, yang bangun setiap malam, yang bisa berzikir ribuan kali tiap hari. Tidak hanya itu. Tapi yang disebut wasiatnya Rasul, orang-orang yang diwasiatkan Nabi, yang harus dijaga, yang harus disambut, adalah tulabul ilm. Apakah kita termasuk mereka? Maka mari teman-teman, sahabat yang dimuliakan Allah, menjadi bagian dari orang-orang yang dikabarkan Nabi SAW. Orang yang mau mengambil ilmu dari orang yang mempunyai sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasul SAW. Sahabat yang dimuliakan Allah, maka keutamaan belajar, keutamaan ilmu itu tergantung dari adabnya dan ilmu yang dipelajari. Suatu kali Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ditanya, siapakah yang lebih engkau sukai? Orang yang cerdas, kritis, atau orang yang beradab? Apa jawaban beliau? Aku lebih suka kepada orang yang beradab. Kenapa itu? Ternyata setelah kita lihat, orang yang beradab itu, dia akan mampu menerima ilmu dari gurunya tanpa ada hambatan. Cukup dia ingat sejenak sosok gurunya, semua ilmu itu seakan-akan terekam semuanya.
berbeda dengan orang yang kritis. Banyak hal yang dia lupakan dari gurunya. Karena banyak yang dia dengar dari gurunya, tapi banyak juga yang dia tolak dalam pikirannya. Akhirnya dalam hatinya seakan-akan dia tidak menghormati gurunya. Sahabat yang mulakan Allah, Nabi SAW menyebut mereka para pelajar-pelajar yang berguru dengan sebutan wasiyah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, mereka sepakat ketika ada murid yang datang kepada mereka, maka mereka mengatakan marhaban bi wasiyati Rasulillah. Betul, suatu kali datanglah generasi tabi'in kepada Abu Sa'id Al-Khudri di Masjid Nabawi. Ketika mereka datang, disambut seperti pangeran baru datang, lalu beliau mengatakan, marhaban, selamat datang, welcome, ya. Selamat datang, wahai orang yang dulu telah dikabarkan Nabi. Inilah rahasianya teman-teman. Sahabat yang dimuliakan Allah, ternyata Nabi itu diberi kekhususan oleh Allah. Apa kata beliau? Uridat aliyya a'malu ummati. Amal-amal umatku telah ditampakkan semuanya kepadaku. Apakah kita termasuk orang yang dulu ditampakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena hari ini ilmu telah tertulis dalam kitab-kitab, tapi tetap saja ilmu itu ada di dalam dada seorang alim. Meskipun ilmu itu sudah disebar di YouTube, sudah disebar di sosmed, semuanya itu, tapi tetap saja al-ilmu fis sudur. Ilmu itu tetap saja ada di dalam dada seorang yang alim. Inilah kata Syekh Al-Arif Billah Muhammad Zuhdi Al-Makki, salah satu ulama Al-Arif Billah, Mursyid Tariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Mekah dulu. Apa kata beliau? Hadzal ilm ilmu sudur. Ilmu ini sebenarnya adanya di dalam dada. Falazimu ahlahu bil adab. Maka hendaklah kalian datangi ahlinya dengan adab. Adab ini tentu dimulai dengan takzim dalam hati. Maka keutamaan orang yang belajar ini yang paling penting adalah dia sudah pernah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah hidup dengan tubuhnya. Apalagi hari ini, sahabat yang dimuliakan Allah, para nabi, para wali, saat ini mereka bertasarruf, mereka bergerak lebih kuat, lebih dahsyat, lebih cepat daripada gerakannya waktu dia di bumi. Kenapa? Di bumi dia punya hajat duniawi. Sedangkan di sana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, balhum inda rabbihim, balhum ahya'un inda rabbihim yurzakun. Tetapi mereka di sisi Rabb mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala yurzakun, diberi fasilitas, diberi media-media yang membuat mereka gampang mengakses apapun yang mereka mau. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, mari menjadi bagian orang yang dilihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, tiadalah kebahagiaan kita melainkan nama kita ada di bawah daftar nama-nama pelajar-pelajar yang disebut Nabi. Maka begitulah kata ahli hadis dulu kala. Apa kata mereka? Cukuplah kebahagiaan bagi seorang santri penuntut ilmu jika namanya disebut, namanya ditulis di bawah nama Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, ulama-ulama ahlullah. Semoga kita termasuk bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ja'alna ya rabbana mimman rafa'ta bil ilmi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.